Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini Ustaz akan membacakan kitab kelanjutan dari apa yang kita bahas dari kitab Fathul Qorib. Silakan disimak dan Ustaz akan menjelaskan ya. Hayya nabda dari sana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa natullah ta'ala Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan perhatikan, nanti tugasnya adalah di samping membaca kitab sekaligus menjelaskan isi daripada kandungan kitab ya. Kita mulai. Kitabut Thaharati, kitab bersuci ya. Wal kitabu, dan kitab lugatan secara bahasa, masdarun itu masdar, bimakna dhammi dengan arti gabungan ya atau kumpulan, wal jam'i dan kumpulan, wa istilahan dan secara istilah, ismul jinsi itu ismun itu nama, li jinsin untuk jenis, minal ahkami dari berbagai hukum. Amal babu, dan adapun bab, fa ismun maka itu nama, linau'in untuk sebuah cabang, mimma dari sesuatu, dahola yang masuk, tahta dalikal jinsi di bawah jenis tersebut. Jadi gini adik-adik, Kitabut Thaharah, apa sih arti kitab itu? Di sini musannif menjelaskan bahwa kitab itu dari kata masdar, dari kata fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu fa'lan, kata bayang tubuh kitaban ya, boleh katban ataupun kitaban, maka itu sigotnya apa? Masdar bimakna domi, yang artinya itu kumpulan atau gabungan ya, hampir sama. Dan secara istilah kitab itu isim atau nama untuk jenis dari berbagai hukum. Di dalam kitab ini ada berbagai hukum, termasuk hukum bersuci, hukum mandi dan sebagainya ya. Amal babu, dan sedangkan bab itu lebih sempit daripada kitab, bagian daripada kitab. Paham tuh? Paham. Nah, oke, kita mulai lagi. Wat thaharatu, dan bersuci, bi fathit ta'i dengan fathah ta-nya, lugatan secara bahasa, an-nadhafatu itu adalah kebersihan ya. Wa amma syar'an, dan adapun secara syariat, fafiha maka di dalam an-nadhafah ya, perhatikan kitabnya, tafasiru itu berbagai penafsiran, katsiratun yang banyak, minha di antaranya tafasir, qauluhum ucapan ulama, fi'lun itu perbuatan, ma tustabahu yang diperbolehkan, bihi dengan fi'lun, as-sholatu untuk melakukan sholat, aimin wudu'in dari mulai wudu, wa ghuslin dan mandi, wa tayammumin dan tayamum, wa izalati najasatin dan menghilangkan najis. Amma thaharatu, dan adapun bersuci ataupun amma tuharatu, dan adapun tuharah bidomi dengan domah toknya, fa ismun maka itu nama, dibagi yatil ma'i untuk sisa air. Jadi gini adik-adik, bersuci dengan at-thaharah dengan fathah ta-nya yang seperti kita pahami secara bahasa itu an-nadhafah. Apa artinya an-nadhafah? Apa? An-nadhafah, kebersihan. Bagus. Sedangkan secara syariat apa Ustaz? Nah, secara syariat itu perhatikan sini. Nanti saya akan tanya ini ya materinya. Di antara ucapan ulama, fi'lun perbuatan yang diperbolehkan dengannya untuk melakukan sholat. Apa saja? Wudu ya, mandi, tayamum, menghilangkan najis, semuanya itu gabungan dari thaharah, rangkaian dari thaharah. Fahim tuh? Fahim. Nah, kita lanjutkan. Anwa'ul miyah, anwa'ul miyahi, macam-macam air, walam makanal ma'u, dan ketika air itu menjadi alatan sebuah alat, littoharoti untuk bersuci, istadroda maka mengeluarkan al-musannifu seorang pengarang dari kitab ini, di anwa ilmiyahi menjadi berbagai macam air. Nah, faqala al-musannif, maka berkatalah al-musannif,
al-miyahu, air-air tersebut, allati yajuzu yang boleh ayasihu atau sah, at-tathiru untuk bersuci atau mensucikan, biha dengan al-miyah, sab'u miyahin itu ada 7 macam air. Al-awwal ma'us sama'i, air dari langit, ai an-nazili yang turun, minha dari langit. Jadi yang pertama wa huwa al-mataru, yakni air hujan. Jadi air yang pertama diperbolehkan itu adalah air dari langit atau air hujan. Umpama kehabisan air, jangan ragu, karena fungsi daripada ilmu itu untuk mempermudah. Ya, jadi gini, ada perhatikan sini. Orang yang berilmu itu akan semakin mudah melakukan sesuatu karena ilmunya luas. Paham? Orang yang nggak tahu, waduh airnya habis, air hujan aja gimana nih? Jangan-jangan nggak sah? Sah nggak ya? Ayo, ya kan? Ternyata sah. Akhirnya dia punya akal karena tahu ilmunya. Dia kumpulin air hujan di ember, kemudian dikumpulin, dia buat wudhu. Ya, paham? Jadi air hujan itu air yang pertama. Yang kedua ma'ul bahri, air laut. Tuh, air laut kan asin Ustaz, di kulit lengket ya, tapi tetap sah karena itu air dari langit, air yang diciptakan oleh Allah, air yang bisa untuk bersuci. Ya, ma'ul bahri. Umpama ada itu pergi ke suatu tempat naik kapal laut, ya, kemudian airnya tinggal 1 botol air minumnya. Ini kalau buat wudhu kehabisan, nanti nggak sampai tempat, aku kehausan di dalam kapal. Apa yang dilakukan coba? Nanti kalau wudhunya pakai air laut, jangan-jangan nggak sah. Nah, kalau orang yang nggak berilmu kan dia nggak tahu. Karena kita orang yang berilmu tahu, oh air laut bisa untuk berwudhu, jangan ragu, wudhu pakai air laut, ya kan? Agak leket gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa. Gimana? Nggak ada yang mau tanya? Ya harus menghindar lah. Masa ada ikan hiu mau dimakan kita diam saja? Ya kira-kira artinya umpama pakai gayung ya, atau pakai sesuatu, pakai botol yang bisa kita ambil, kemudian kita berwudu. Paham dong? Ya, jadi air laut itu bisa. Kemudian ma'un nahri, air sungai. Umpama kita berkemah, ada mana berkemah, tiba-tiba di sungai, dekatnya sungai, airnya nggak ada air Ustaz, wudunya gimana dong? Dan nggak ada toilet. Karena tahu ilmunya lagi kembali, nggak perlu takut. Jadi orang yang berilmu itu akan mempermudah karena tahu ilmunya, makanya jangan bosan untuk menuntut ilmu, ya. Jadi air laut dengan segala sifat di dalamnya. Air laut sifatnya apa coba? Coklat warnanya ya, mungkin agak bau-bau sedikit, tapi itu baunya bukan bau karena sampah, bau memang karena airnya di situ agak sedikit bau gitu ya. Itu masih boleh, ya, kecuali airnya sama sampahnya, banyakkan sampahnya, ya itu ya jelas bukan sungai lagi, namanya sampah, ya. Nah, kalau masih dikatakan air sungai itu berarti masih suci, ya, walaupun warnanya coklat Ustaz. Umpama gini adik-adik, saya tanya, kita wudhu di sini, sungainya besar, di sana ada teletong lewat, boleh nggak kita berwudhu? Ayo, nggak boleh? Boleh, karena saking banyaknya air. Ya, ini ilmu ya, ini ilmu. Ingat adik-adik, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau air sungai itu walaupun ada eong ya lewat, itu jangan ragu untuk berwudu. Selama ya jauh, jangan sampai kita ambil eongnya. Ya. Jadi walaupun jaraknya jauh, tetap boleh untuk kita berwudu. Paham dong? Ya. Jadi ma'un nahri itu boleh bersuci. Jangan sampai wah airnya kok warna coklat saat saya jadi ragu untuk berwudu. Itu tidak boleh untuk bersuci. Ini coba adik-adik tugas menjelaskan ke ayah bunda, ya, tugasnya menjelaskan kitab ini bab thaharah, bersuci. Penting sekali nanti ke depan ini. Kemudian al-hulu ya, wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Air sumur kadang airnya itu juga berwarna kecoklatan, masih boleh untuk berwudu.
Ustadz, setelah diambil pakai ember kok airnya ada kecoklatan tapi nggak bau, itu coklatnya coklat tanah, ya masih dikatakan air sumur, itu boleh untuk berwudu. Paham? Walaupun agak keruh, ya walaupun agak keruh, selama keruhnya dari alam, bukan keruhnya tiba-tiba dikasih apa itu susu terus diaduk-aduk, bukan air sumur lagi jadi air susu, ya itu nggak boleh, ya bukan air yang untuk bisa mensucikan lagi. Wa ma'ul aini, dan air sumber seperti di pegunungan walaupun agak keruh itu boleh untuk bersuci. Wa ma'u salji, dan air salju. Ingat, salju bukan saljunya kita gosok-gosokkan, tapi air yang meleleh dari salju. Jadi kalau pengen wudu pakai salju, dicairkan dulu di ember, kemudian kita buat untuk berwudu. Ingin gimana Ustaz? Ya karena nggak ada lagi, ya. Wa ma'ul barodi, dan air yang dingin, ya air yang dingin. Wa yujma'u, dan dikumpulkan hadhihi sab'atu, ketujuh air ini, kauluka, dengan ucapanmu, manazala, yang sesuatu yang turun, minas sama'i, dari langit, au naba, yang bersumber, minal ardi, dari bumi, ala ayyi sifatin kana, dengan sifat apapun yang ada, min asil khilqati, dari asalnya pembuatan, ya. Jadi adik-adik, dengan melalui ilmu almiah ini jangan ragu untuk berwudu. Jadi air tadi dirangkum menjadi dua jenis, air yang turun dari langit, yang kedua air yang bersumber dari bumi. Kalau air yang turun dari langit cuma hujan, tapi yang keluar dari bumi banyak, ada air danau, ada air laut, air sumur, air sungai, ya dan sebagainya. Air air sumber, ya air sumur, air embun. Ada embunnya banyak ya bisa, tapi kalau embunnya satu tetes ya nggak bisa, ya. Air main bebot, air hotel Pak. Air ada apa? Kaca. Kita ada baci, kita ada air dek. Ini misi tinggal bawa kaca tadi. Ya nggak bisa, diganti tayamum, ya. Jadi diajar di sini caranya tayamum bagaimana, ya. Adik-adik harus menyelesaikan kitab ini pokoknya. Oke, baik adik-adik, alhamdulillah pada kali ini sudah kita baca bab yang sudah kita bacakan sebelumnya. Ya, ingat tugasnya yang pertama adalah membaca kitab, juga menjelaskan isi kitab. Oke, semoga bermanfaat video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan aqsamul miyahi, bagian-bagian air, tsummal miyah, kemudian air-air tersebut, tangkosimu itu terbagi, ala arba'ati aqsamin, atas 4 bagian, ahaduha salah satunya arba'ah, tohirun itu suci, fi nafsihi di dalam dirinya, mutahhirun dan mensucikan, li ghairihi untuk yang lainnya, wairu makruhin yang tidak makruh, istimaluhu penggunaannya, wa huwa air tersebut, al-ma'ul mutlaqu air mutlak, an qaidin dari ikatan lazimin yang harus. Perhatikan jenis, tadi kan jenis-jenis air, sekarang bagian-bagian air. Bagian yang pertama tohirun mutahhirun. Apa yang pertama? Suci dan mensucikan. Namanya air mutlak, air yang masih murni. Contoh, KKS ngambil dari air sumur, ini belum ada ikatan sama sekali, belum dikasih teh, belum dikasih gula, atau masih murni, namanya air mutlak. Air apa? Nah, itu namanya tohir mutahhir. Apa namanya? Suci dan mensucikan. Oke, air yang pertama apa namanya? Air suci dan mensucikan, ya. Jadi namanya air mutlak, air suci dan mensucikan. Mutlak itu tidak ada ikatan di dalamnya, belum kecampuran apapun, ya. Fala yadurru, maka tidak bahaya al-qaidu, ikatan tersebut, al-mufaqub, jika terlepas, kama ilbiri, seperti air sumur,
fi kaunihi, karena keberadaannya mutlak secara mutlak. Contohnya air sumur kok warnanya tidak jernih Ustaz, agak kecoklatan, tapi bawaannya dari sananya, itu masih air mutlak. Air mutlak itu air yang belum tercampur apa? Air yang belum tercampur. Wasani, dan yang kedua, tohirun mutahirun, suci dan mensucikan, li ghairihi, untuk yang lainnya, tapi makruh penggunaannya. Paham? Contohnya apa Ustaz? Air yang dipanaskan. Nah, airnya contoh air tandon di masjid ini, kalau kakai siang wudhu itu panas. Itu ada ulama yang memakruhkannya, tapi Imam An-Nawawi tidak memakruhkannya, boleh ya, kecuali panasnya tadi sangat panas, mendidih, membuat kulit rusak, itu baru makruh kalau membahayakan untuk kesehatan. Paham tuh ya. Kemudian perhatikan, fil badani, di dalam badan, la fi saubi, tidak untuk pakaian. Jadi makruh untuk berwudu, tapi boleh untuk mencuci baju ya, itu air panas ya. Wa huwa al-ma'ul musyammas, itu adalah air yang dipanaskan oleh matahari ya. Ai al-musahhinu, yang panas, bita'thir syamsi, dengan pengaruh matahari, fihi, di dalam air. Wa inna ma yukrahu, dan adapun dimakruhkan syar'an secara syarak, bingkut rin harin, pada daerah yang panas, fi ina'in, di dalam tempat, muntabihin, yang terbuat dari logam, illa ina'in nakdaini li sofa'i jawrima, kecuali tempat yang terbuat dari emas dan perak, karena kebersihan elemen di dalamnya. Jadi gini adik-adik, di daerah yang panas itu dilarang wudhu di tempat yang terbuat dari bahan logam, kecuali emas dan perak. Contohnya gini, mama, saya punya tempat kayak baskom, yang terbuat dari stainless ya, itu emas bukan perak juga ya, itu kemudian dipanaskan di daerah panas sehingga sangat panas, itu makruh hukumnya ya. Ketika dingin maka sudah hilang makruhnya, kecuali di tempat emas dan perak, karena tidak terpengaruh oleh panas ya untuk emas dan perak. Tetapi wahtaro, dan memilih An-Nawawi, Imam An-Nawawi, ada malkarohati, hilangnya kemakruhan mutlakon secara mutlak, wa yukrahu aidon, dan dimakruhkan juga syadidus suhunati, panas yang sangat, wal burudati, yang sangat dingin juga. Jadi nggak boleh air mendidih dibuat wudu ya, nanti semuanya blonyo. Atau sangat dingin, ketika giniin kemudian kaku tangannya, itu nggak boleh. Air yang membahayakan itu namanya tidak boleh. Jadi pembagian air ada 4, apa saja? Ayo perhatikan sini, air dibagi menjadi 4, namanya, ikuti Ustaz. Tohirun mutahhirun. Ya, ini masih ada lanjutannya berarti ya. Oh ya, masih 2. Yang kedua, tohirun mutahhirun. Ikuti. Makruhun isti'maluhu. Nah, perhatikan, suci dan mensucikan yang pertama. Kedua, suci dan mensucikan, tapi makruh penggunaannya. Oke ya. Nanti ini tugas juga untuk menjelaskan. Nanti videonya saya rangkai dengan sebelumnya supaya untuk pembelajaran ada sekalian. Gimana? Dari at-thaharah, kita butuh thaharah tadi. Ya, di video ya. Boleh suara juga boleh. Alangkah baiknya kalau Kak Kais video nggak apa-apa, Kak cowok. Kalau cewek nggak apa-apa, video syukur. Video nggak apa-apa Ustaz, pakai niqab ya, nggak apa-apa. Oke, hayya nahtatim dari sana bilhamdallah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa gimana? Dari kita butuh haro sampai aksamul miyah. Maknanya juga menjelaskan, membaca menjelaskan, membaca menjelaskan ya. Nah, tadi dari sana alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Nah, tatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.